Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya atas nama Lalu Muhammad Zuriatus Sholihin, SPDI, mahasiswa PPG periode 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Roniri, Banda Aceh, dengan NIM PPG 250-220-12920. Pada hari ini Sabtu 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah Raudatul Abror Nahdlatul Wathon dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan memahami ilmu tajwid. Ini KTP saya dan ini kartu pendaftaran UKM PPG saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu bermuajahah dalam rangka melaksanakan tugas kita selaku penuntut ilmu untuk kita sama-sama mengikuti proses pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Quran Hadis dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan memahami ilmu tajwid. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai saya ingin mengecek dulu kehadirannya, ya. Yang saya sebut namanya silahkan dijawab hadir, ya. Oke, baik. Yang pertama Muzakir Hadir. Suherlan, Hadir. Rizkayana, Hadir. Sri Wahyuni, Hadir. Ro'yatul Aini, Sekar Ayuni, Nurul Aini, Farida, Sri Mulyani, Sukmayani, Muhammad Hilmi Patoni, Akila Renal Alvaro, Muhammad Wahyu Saputra, Abdullah Pakih, Uswatun Hasanah, Yeni Yulia Citra, Fitriyanti, Kurniati. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi kalian rajin semua, insyaallah, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi materi kita adalah ilmu tajwid. Di papan sudah tertulis ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu sangatlah penting. Kalaupun
kita tidak memahami ilmu tajwid, maka banyak terjadi kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya ingin mendengarkan dulu salah satu di antara kalian untuk mempraktikkan bacaan Al-Qur'annya. Yang pertama, Muhammad Hilmi Fatoni. Coba bacakan salah satu surah Al-Qur'an. Surah An-Nas. Silahkan. Yang keras suaranya, yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri, sambil berdiri. Biar kelihatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baik. Yang lain tadi sudah didengarkan ya, sudah disimak bacaan temannya. Ya, kalian identifikasi. Ya, pikirkan di dalam hati, kira-kira bacaan tadi itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau belum? Ya, selanjutnya satu lagi. Kita dengarkan satu lagi contoh dari teman kalian, Fitriyanti. Silahkan berdiri. Al-Quran surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi tadi kalian sudah mendengarkan temannya ya, mendengarkan bacaan Al-Quran dari teman-temannya. Di antara dua bacaan tadi itu tentu sekali ada perbedaan-perbedaan ya. Ketika membaca Al-Quran, apabila kita menyimak dengan bagus, dengan baik, dengan teliti, maka akan teridentifikasi bacaan-bacaan yang benar dan bacaan-bacaan yang salah. Nah, kira-kira dari dua bacaan tadi itu yang bacaan yang pertama apakah terdapat kekeliruan atau ada yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid apa tidak? Nah, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi. Ya, terdapat kekeliruan. Kemudian bacaan yang kedua sudah disimak juga? Tidak. Ada tidak yang terdapat kekeliruan dalam hukum bacaan tajwidnya? Tidak. Ya, insyaallah mudah-mudahan tidak ya. Tapi mungkin saja ada, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, lebih minimal tapi ya lebih sedikit peluang kekeliruannya. Maka sesuai dengan judul materi kita, memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid, memahami ilmu tajwid. Jadi dua bacaan tadi itu kita bisa bandingkan bagaimana enaknya masuk ke telinga kita. Kira-kira yang lebih indah menurut kalian bacaan yang pertama atau yang kedua? Nah, jadi dari sana kita sudah bisa buktikan bahwa betapa ilmu tajwid itu sangat berpengaruh pada bacaan Al-Quran kita, memperindah bacaan kita. Maka sangatlah penting untuk kita belajar ilmu tajwid. Nah, jadi maka guru besar kita, salah seorang pahlawan nasional asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Al-Maghfurullah, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sudah menyusunkan kita sebuah kitab yang berbentuk nazom, syair-syair yang berisi pelajaran ilmu tajwid. Kita coba baca bersama mukadimahnya ya, sebagai pengingat supaya kita semakin semangat belajar tajwid ya. Ikuti Pak Guru ya. Rajin berguru pada ahli
yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrillah. Jangan membaca bermain gila. Firman Ilahi di dalam tanzilah, waratilil Qur'an tartila. Rajin berguru pada ahlinya, jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asik tidak karuan. Malu berguru terbitnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ya. Jadi itu tadi mukadimah yang luar biasa, nasihat yang luar biasa supaya kita semakin semangat mempelajari ilmu tajwid. Nah, jadi anakku sekalian, pentingnya ya, intinya sekarang kita masuk pelajaran inti. Tajwid itu sangat menentukan, berpengaruh pada makna yang terkandung di dalam bacaan Al-Quran. Coba kita bayangkan kesalahan fatal yang akan terjadi ketika kita salah dalam membaca Al-Quran. Makhorijul hurufnya salah, maka maknanya akan salah. Satu contoh, kalian lihat ke papan tulis. Saya menuliskan sebuah contoh kata. Ini menggunakan hamzah. Aqrabu. Coba dibaca. Aqrabu. Menggunakan hamzah. Kemudian pembandingnya adalah aqrabu. Menggunakan ain. Nah, jangan sampai salah kita membaca. Beda hanya sedikit saja. Aqrabu dengan aqrabu. Aqrabu artinya dekat. Sedangkan aqrabu artinya kala jengking. Sangat jauh perbedaan. Berubah makna. Berubah drastis ketika salah kita membaca makhorijul huruf. Nah, supaya tidak salah kita membaca makhorijul huruf ini, maka pentinglah yang namanya kita belajar ilmu tajwid. Ini sudah dipraktikkan oleh teman kalian bacaan Al-Quran, 2 surah Al-Quran. Nah, itu kalian identifikasi, kalian sudah simak, sudah mengetahui. Kalian akan cari, mengamati apa saja hukum tajwid yang ada di dalamnya. Untuk lebih mendalami kita akan mengkaji ya, kita akan membahas, mendiskusikan. Jadi ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran itu adalah kasus. Itu adalah problem. Itu adalah masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itulah yang akan kita pelajari, itu kita akan cari di dalam berdiskusi. Maka untuk melaksanakan diskusi tersebut, saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, ini jumlahnya ada baris yang pertama 6 orang, baris yang kedua 6 orang, ketiga 6 orang. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok saja, biar barisan yang sebelah sana 1 kelompok, yang ini 1 kelompok, yang ini 1 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, di sini ada LKPD-nya. Nah, ini panduan kegiatan diskusinya.
kata nama kelompok, kemudian kegiatannya baca, ya. Nanti tinggal isi saja sesuai petunjuk yang ada di dalam LKPD. Kelompok 3 ya. Dan saya ingatkan yang diidentifikasi tadi Al-Quran pada bacaan surah An-Nas ya. Quran surah An-Nas, kemudian Quran surah Al-Falaq, sama yang ada di LKPD ada di sini. Ya, tentukan identifikasinya, tentukan makhraj hurufnya, sifat hurufnya, dan hukum bacaan saya. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Kita lanjut sekarang ke kegiatan presentasi. Ya, masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti satu orang persiapkan pertanyaan ya sebagai tanggapan dari presentasi temannya. Ya, silakan. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Perkenalkan diri, nama kelompok berapa gitu. Baiklah teman-teman, sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok berapa saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Yanti dari kelompok 1. Dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pertama, sekarang kita membahas tentang ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid itu, jelaskannya dari awal. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan memperbaiki cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan mengapa? Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa ilmu tajwid itu dipelajari dan kenapa dia dipelajari? Agar bacaan Al-Quran kita terjaga dan bentuk keasliannya itu tidak bisa merubah maknanya ketika kita salah baca. Dan selanjutnya di sana ada yang dinamakan dengan makhrajil huruf. Yang dimaksud dengan makhrajil huruf itu adalah huruf yang keluar, suara yang keluar dari tempatnya atau tempat keluarnya huruf, itu lebih tepatnya. Dan kemudian di sana juga kita di dalam ilmu tajwid ini kita perlu mengetahui sifat-sifat huruf. Seperti contohnya tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kita dengan pembacaan surah An-Nas. Kesimpulannya, kita mempelajari ilmu tajwid ini agar kita bisa mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar kita tidak salah baca dalam membaca Al-Quran itu, dan dapat kita mengetahui hukum-hukum bacaan dan sifat-sifatnya. Ya, mungkin itu saja. Silakan kelompok yang lain menanggapi presentasi dari temannya.
Saya Royatul Aini dari kelompok 1 yang bertanya. Makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf. Maksud dari tempat keluarnya huruf itu seperti apa? Maksud tempat dari keluarnya huruf. Keluarnya huruf ketika dilafalkan. Dan huruf itu, huruf hijaiyah itu memiliki makhraj, tempat keluar hurufnya itu berbeda-beda di sana. Ada yang di tenggorokan, ada yang lidah, ada yang bibir, dan juga rongga mulut. Jadi sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana teman kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nah jadi kita bisa simpulkan ya dari hasil diskusi kita semua bersama teman-temannya tadi bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangatlah penting. Dari 1 atau 2 contoh kasus saja sudah bisa mengembang sampai sedemikian rupa materi tajwid ini. Ya. Jadi seperti yang disampaikan temannya tadi itu, ya. Dengan tajwid bisa memperindah bacaan, bisa membaguskan bacaan dan bisa menjaga keaslian, kepalsehan bacaan Al-Qur'an. Karena ketika Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an itu sudah dalam keadaan palse, dengan bacaannya yang palse. Nah, akan tetapi karena disiarkan ke seluruh penjuru dunia yang mana masing-masing orangnya, penduduknya itu berbeda-beda, dialeknya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, maka kalau tidak ada satu ilmu yang akan menjaga keaslian Al-Quran itu, maka bacaannya akan berubah-ubah. Maka kita bisa saksikan sampai sekarang ini. Kalau kita lihat dari seluruh penjuru dunia, dari negara yang paling timur sampai negara yang paling barat, saya tidak pernah mendengar, kita tidak pernah mendengar Al-Quran bacaannya berbeda. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti bacaannya sama. Itulah fungsi daripada ilmu tajwid. Nah, di samping itu juga dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika kita mampu memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menurunkan kitab Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Firman Allah dalam Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Nah, maka dengan belajar ilmu tajwid, kita akan semakin memahami agama. Dengan memahami agama, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sekalian, kita sudah sedikit belajar tentang ilmu tajwid. Kira-kira dengan mempelajari ilmu tajwid ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Atau ketika kalian nanti akan menghadapi atau berhadapan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kira-kira akan lebih mudah atau seperti apa bacanya? Lebih mudah. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Karena kita bisa tahu makhorijul hurufnya, tebal tipisnya, panjang pendeknya. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya yang presentasi. Makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf ada di hulqum, ada di tenggorokan, ada di al-lisan, di lidah, ada juga di bibir, ada juga di rongga mulut, ada di langit-langit lunak. Jadi masing-masing huruf itu, huruf hijaiyah itu memiliki makhorijul huruf yang berbeda-beda. Begitu juga ada yang panjang, ada yang pendek. Bacaan panjang dinamakan mad. Ada yang namanya bacaan siddah atau tasdid. Ya.
Mimu wa nunun suddida dengung keras dinamakan gunnah musaddadah jelas. Itu. Nah, jadi banyak sekali ya kaedah-kaedah dalam ilmu tajwid itu. Kalau kita sudah mempelajari semuanya, memahami semuanya, insya Allah bacaan kita akan menjadi indah. Kalau sudah benar, sudah baik, bagus, maka senang didengar sama orang. Ya. Nah, akan indah bacaan kita. Itulah yang dinamakan, tadi temannya menanyakan tartil. Tartil itu bacaan yang baik, benar, indah, bagus, enak didengar. Maka kita sering mendengar istilah murotal. Ada yang pernah dengar istilah murotal? Kalau kita buka YouTube, kita ngakses di YouTube itu kumpulan murotal indah. Kalau kita setel indah, bacaan Al-Quran yang indah-indah semua isinya. Nah, itu murotal. Asal katanya adalah tartil. Ya, tidak mungkin akan terdengar indah kalau bacaannya tidak tartil. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, sekarang terakhir saya ingin uji sejauh mana sih kemampuan kalian, ya. Saya ingin evaluasi. Apa sih yang kalian dapatkan ilmu dalam diskusi tajwid kita kali ini? Ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Kalau sudah saya tunjuk baru menjawab, ya. Oke. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar disebut nama? Berdiri. Ayo. Namanya? Namanya Side. Nama saya Royatul Aini. Ya, silakan dijawab. Tajwid. Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar disebut tajwid. Bagaimana? Benar jawabannya? Benar. Oke, ya, soal yang kedua. Yang lain siap-siap ya. Nomor 2. Tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika dibaca disebut ini, diri. Ya. Makhrajil huruf. Bagaimana? Benar bacanya? Jawabannya benar? Oke, baik, kita kasih upload. Pertanyaan yang ketiga. Jadi sudah ada perwakilan dari kelompok yang 1, kelompok 3 sudah ada, tinggal kelompok 2 belum ada perwakilannya nih. Ya, jangan kalah cepat. Soal yang ketiga, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah terlambat. Ayo. Namanya? Silahkan dijawab. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Ya, bagaimana? Benar. Oke, bagus. Tinggal 1 soal. Tinggal 1 pertanyaan, ya. Oh, 2, 5 saja. Tinggal 2. Bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba disebut kelompok ini dulu yang belum sama sekali. Disebut apa? Perkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Wahyuni. Hukum nun mati yang bertemu dengan huruf ba adalah dibaca nama hukumnya iqlab. Ya, apa arti iqlab? Membalik suara nun menjadi mim. Ya, bagus. Pertanyaan terakhir. Membaca Al-Quran dengan baik, benar, bagus, perlahan dan indah disebut bacaan ya. Nama saya Suyanti. Membaca Al-Quran dengan bagus, indah dan benar
Disebut dengan tartil. Tartil. Bagaimana? Jawabannya benar ya? Benar. Oke, kita kasih hapus. Oke, baik. Anak-anakku sekalian. Jadi, alhamdulillah dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, saya bisa simpulkan bahwa anak-anakku semua ini sudah dapat memahami materi dengan baik ya. Tinggal direfleksikan, tinggal diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dengan kita mempraktekkan ilmu kita ya dalam bacaan Al-Qur'an yang benar, maka insya Allah ya itu akan menambah kebarokahan ketika kita membaca Al-Quran. Karena setiap bacaan Al-Quran itu per hurufnya kita akan mendapat ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bacaannya fasih, benar dan tartil. Ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mungkin untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa melekat di hati menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita, keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama berdoa. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.